Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Puji Susanto, SMA Negeri 1 Bumiayu, calon guru penggerak angkatan 7. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Bisa juga serangkaian keputusan masuk akal, common sense, yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Tomlinson 2001. Langkah pembelajaran diferensiasi. Yang pertama adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil murid. Suasana belajar. Menciptakan suasana belajar yang kolaboratif dan positif. Keempat, penilaian. Melakukan penilaian yang berkelanjutan. Kita kenal dengan ongoing assessment. Terakhir, diferensiasi konten, produk, dan proses. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai belajar yang optimal dikarenakan berdiferensiasi pihak pada murid, menciptakan lingkungan belajar yang positif, kolaboratif, dan saling menghargai, serta adanya strategi pembelajaran didasari oleh kebutuhan murid berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Diferensiasi konten adalah materi pembelajaran kepada murid berdasarkan kebutuhan. Dilihat dari kesiapan murid secara konkret abstrak, minat belajar murid dengan mempersiapkan topik atau materi sesuai dengan minat siswa, profil belajar siswa, gaya belajar audio, visual, atau kinestetik sesuai dengan profil belajar siswa tersebut. Yang kedua, diferensiasi proses adalah usaha untuk membantu murid memahami materi pembelajaran dengan memberi beberapa kegiatan atau scaffolding sesuai dengan kebutuhan murid. Diferensiasi produk. Produk berupa tagihan atau hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, presentasi atau diskusi, pertunjukan, pidato, diagram, dan yang lainnya, mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran diferensiasi, terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan murid, yaitu kesiapan murid belajar cepat, konkret abstrak, mandiri, bantuan, minat murid, profil murid yang meliputi gaya belajar, latar belakang, kecerdasan. Kesiapan murid atau readiness adalah kapasitas yang mempelajari materi baru diberikan seperti the equalizer, dari yang bersifat mendasar menuju bersifat transformatif, konkret ke abstrak,
sederhana ke kompleks, terstruktur ke terbuka, tergantung ke mandiri, dan lambat menjadi cepat. Yang kedua adalah minat murid. Sedangkan dalam minat belajar, maka terdapat cocokan, yaitu mencocokkan koneksi kecocokan antara minat murid dengan tujuan pembelajaran. Koneksikan berarti menunjukkan koneksi antar materi pembelajaran, menjembatani pengetahuan awal dengan pengetahuan baru, dan memotivasi yang memungkinkan tumbuhnya motivasi belajar murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Dalam profil belajar murid, perlu mengidentifikasi lingkungan belajar, misal keterkaitan dengan suhu ruang, kebisingan, jumlah cahaya, kemudian pengaruh budaya, dari santai menjadi terstruktur, pendiam ke ekspresif, personal ke impersonal. Gaya belajar murid juga mengidentifikasi, yaitu bisa visual, auditory, kinestetik, kecerdasan mademuk, visual ke spasial, musikal, kinetetik, logik, matematika. Kaitan antar modul. Yang pertama, terhadap filosofi KHD. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar. Berdasarkan pemikiran KHD, pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodrat alam, zaman dengan berpihak pada anak, sesuai perkembangan minat, bakat, dan potensi anak. Hal ini berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan memberikan pembelajaran kepada anak dengan cara memetakan kebutuhan murid sesuai kesiapan belajar, minat belajar, profil belajar murid. Yang kedua, kaitan nilai dan peran guru penggerak, bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar apabila guru penggerak telah memiliki nilai guru mandiri. Telah memiliki nilai guru melakukan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak tersebut mandiri, reflektif, kolaboratif,